Shalom, puji Tuhan, kita sedang memasuki hari-hari yang penuh dengan hadirat Tuhan, dengan lawatan Tuhan. Saya percaya ya, dan kita sedang dipimpin oleh malaikat untuk masuk di dalam peperangan, terutama peperangan dengan roh kebingungan. Dan tadi juga saya merasakan bahwa kita sedang menyembah bersama orang-orang kudus di surga. Dan hadirat Tuhan akan terus memimpin kita untuk lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan. Ya. Mari kita akan melihat Mazmur 24. Mazmur 24. Mazmur 24 mulai ayat yang pertama kita akan bahas. Mazmur Daud, judul perikopnya adalah kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub, Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Nah, kita lihat di sini bahwa ayat-ayat ini penuh dengan keperkasaan Tuhan. Sebagai pembuka, kalau kita perhatikan, Raja Kemuliaan. Ayat pertama dikatakan Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Anda bisa bayangkan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan atau kemuliaan Tuhan memenuhi bumi dan segala isinya. Itu sudah dahsyat. Dan kalau kita bisa mensyukuri seperti Raja Daud mengatakan, apabila aku melihat bintang-bintang dan sebagainya, maka Daud terkagum-kagum. Itu kemuliaan Tuhan. Bayangkan kemuliaan Tuhan yang begitu besar seperti itu, sekarang dipersempit ada di atas sebuah gunung. Anda bisa bayangkan kemuliaan ini akan sepertinya, walaupun kemuliaannya sama, kan sepertinya kemuliaannya lebih dahsyat lagi di atas gunung. Daerahnya dipersempit, kemuliaannya tetap. Ya, isinya sama, tempatnya diperkecil, itu kan sepertinya wah, ya. Sekarang dari bumi semesta alam ke gunung, dan sekarang ke bait Allah yang lebih kecil lagi. Anda bisa bayangkan ini loh yang Tuhan akan nyatakan di akhir zaman. Kemuliaan yang sangat dahsyat, yang bahkan roh jahat pun tidak akan bisa memenuhi tempat itu. Kenapa? Karena sudah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Anda bisa bayangkan kemuliaan yang sedahsyat ini dan bertemu dengan dosa, maka dosa itu akan hancur. Anda bisa bayangkan kemuliaan Tuhan yang seperti ini dan orang-orang berdosa berani masuk bermain-main dengan Tuhan, orang itu akan hancur. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan, tetapi yang harus kita perhatikan, gereja sekarang banyak bermain-main dengan dosa, kompromi dengan dosa. Sehingga pembersihan harus dan akan Tuhan kerjakan dengan segera.
Kita ada di pihak yang mana? Nah, kita lihat sekarang. Itu pembukaan. Mari kita lihat. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Artinya ayat yang kedua ini Tuhan memisahkan daratan dengan air. Ya, sederhananya itu. Tuhan yang memisahkan. Nah, kalau kita perhatikan ayat pertama, Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan ayat ini seharusnya kita itu aman. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Ya. Pak, tapi kan ya, bumi semakin hancur-hancuran, ekonomi semakin hancur-hancuran. Iya. Tetapi ingat, Tuhan yang memiliki bumi dan segala isinya. Itu milik Tuhan. Kata milik berarti yang mempunyai kuasa. Mau diapakan, mau dibagi-bagi ke siapa, dia yang punya kuasa. Pak, tapi kan sudah direbut oleh iblis. Oh bukan. Adam yang menyerahkan kepada iblis. Tetapi yang diserahkan Adam itu bukan milik Adam. Itu yang dipercayakan. Pemiliknya tetap adalah Tuhan. Sehingga ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia kemudian bangkit, dia merampas kembali. Sehingga kuasa itu kembali ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah sekarang si pemilik yang sudah memegang kembali kekuasaannya ini, yang sedang memegang kembali miliknya ini, dia juga yang berkuasa untuk melakukan apa hal kepada kita. Apa saja. Sehingga di tengah-tengah goncangan apapun juga, ingat Tuhan yang memiliki kuasa. Tuhan yang memegang kendali. Ada orang-orang yang salah langkah di akhir zaman ini. Seharusnya ini adalah ayat yang ke-6, perhatikan. Seharusnya kita ada di dalam angkatan ini. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Bahwa ini waktunya angkatan orang-orang yang mencari Tuhan. Anda bisa bayangkan dalam keadaan seperti sekarang ini. Banyak orang yang mengurangi waktu-waktu untuk mencari Tuhan. Banyak orang yang mulai beralih kepada hal-hal yang lain dan mengutamakan hal yang lain daripada mencari Tuhan. Sepertinya wajar. Sepertinya wajar. Tetapi saya mau tekankan, banyak orang sedang berjalan bertentangan dengan rancangan Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Dan yang pasti, waktu harus juga berjalan seiring dengan orang yang melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Ini waktunya angkatan yang mencari Tuhan. Kalau kita sedang berjalan dalam angkatan yang mencari hal yang lain, kita sedang menuju kehancuran. Dan banyak orang yang tidak sadar hal ini. Banyak orang yang membenarkan diri, kita lihat nanti ya. Ya, yuk kita lihat. Perhatikan, tetapi ini yang harus kita tekankan. Ini adalah angkatan atau generasi waktu ini, generasi orang-orang yang mencari Tuhan. Dan selama kita tidak mencari Tuhan, Alkitab katakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Ketika kita tidak mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendekat pada kita juga. Pak, tapi kan Tuhan yang mencari domba-domba yang terhilang. Iya, sebelum kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mencari kita. Kita ditemukan, kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memimpin kita. Dan setelah itu Roh Kudus akan memimpin kita untuk mendekat kepada Tuhan.
Tetapi ketika kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mendekat pada kita. Hati-hati di sini ya, hati-hati di sini. Yuk kita lihat sekarang. Ayat 2 mengatakan sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat pertama berbicara Tuhan adalah pemilik. Ayat yang kedua, Tuhan yang berkuasa mau melakukan apa saja kepada miliknya. Dua ayat ini saja membuat kita tenang loh hidup di muka bumi ini. Bahwa bumi dan seluruh isinya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apa saja pada bumi ini. Kepada bangsa Israel bahkan Alkitab mengatakan Tuhan membagi-bagikan dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Roma pasal 12 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita iman sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan. Artinya Tuhan menyediakan semuanya kan berdasarkan iman yang Tuhan berikan. Iman ini yang Tuhan tanamkan di dalam kita mampu untuk membuat kita menerima semua yang Tuhan sudah rencanakan. Bukankah kebenaran ini menenangkan kita? Tetapi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan dan tidak mau peduli akan Tuhan. Mereka beranggapan aku bisa, aku punya cara aku. Yang jadi masalah ketika mereka gagal, mereka menyalahkan Tuhan. Orang itu ketika gagal jarang mau menyalahkan dirinya sendiri. Mau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pimpinan, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak. Pokoknya harus ada yang disalahkan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan di sini, lihat Tuhan yang berkuasa. Bahkan Tuhan mengatakan emas dan perak adalah milikku. Saya ingat ayat ini, ayat pegangan saya sejak keluar dari sekolah Alkitab. Ya, saya pikir kalau kita yang artikan, wah mau dikasih emas ini sama Tuhan. Ada guru saya yang punya hikmat dan dia berkata, artinya Yusa ingat ya, emas dan perak adalah milik Tuhan. Kamu mulai sekarang hidup berdasarkan firman Tuhan. Dia bilang. Itu kan jauh emas sama firman Tuhan. Ya. Tetapi itu yang saya ingat. Ayat yang saya dapatkan ketika saya keluar dari sekolah Alkitab. Dengan artinya yang diberikan oleh guru saya yang sudah almarhum. Nah, mari kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini kemuliaan Tuhan yang sudah semakin besar. Ya, bukan dalam arti bertambah, tetapi karena kemuliaannya tetap, tempatnya sekarang diperkecil. Ya, jadi penuh, semakin penuh kemuliaan Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Semua orang boleh datang kepada Tuhan. Tetapi tidak semua orang bisa masuk lebih dalam lagi ke tempat-tempat yang lebih khusus. Iya kan? Setiap orang kan, kita bisa kenal kepada siapa saja kan? Tetapi hanya beberapa yang bisa masuk lebih dalam, mengerti masalah kita lebih dalam lagi. Akhirnya akan masuk ke yang lebih dalam lagi. Hanya orang yang lebih dekat lagi. Nah, seberapa dekat kita dengan Tuhan, sebesar itu juga kemuliaan yang akan memenuhi kita. Alkitab juga mengatakan, seberapa besar penundukan kita kepada Tuhan, sebesar itu juga kuasa yang kita dapatkan untuk melawan iblis. Sidang jemaat, saya percaya pagi ini Tuhan sedang berkata-kata khusus kepada kita semua. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Bukan sembarang orang. Bukan semua orang.
Tetapi orang-orang yang sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Minimal dari awal adalah orang yang haus akan Tuhan, orang yang disebut angkatan yang mencari Tuhan. Apakah kita mencari Tuhan? Atau kita terlalu sibuk? Kalau ada waktu, baru beribadah pada Tuhan. Ini bukan mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan menyisihkan segala waktu yang mencoba menyita perhatiannya dan mengutamakan Tuhan. Ini yang terpenting dalam hidupku. Yang seakan-akan mau mengatakan kalau aku tidak bisa bertemu Tuhan sekarang, aku mati sekarang. Itu loh angkatan orang yang mencari Tuhan. Dan jujur dengan sikap seperti ini, berapa persen orang Kristen yang mempunyai sikap seperti ini? Yang mencari wajah Tuhan. Yang mengutamakan wajah Tuhan. Bahkan istri saya berkata, iya ternyata semua karena anugerah Tuhan ya. Beberapa waktu saya berkomitmen untuk mengutamakan Tuhan, membangun, berdoa tapi doa dengan lemes, doa ketiduran. Sekarang ternyata enak juga. Tidak usah berkomitmen pun sudah doa. Dibangunkan Tuhan doa dengan semangat. Iya, tidak usah berkomitmen. Yang penting kita itu cinta Tuhan dan mau mengikuti pimpinan Tuhan. Anda akan bergerak dari anugerah kepada anugerah. Berkomitmen baik, tetapi itu akan menimbulkan tanggung jawab yang besar. Yang kalau kita gagal dan banyakan gagalnya, kita merasa bersalah. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, enak. Kesalahan kita adalah beberapa kali melanggar atau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan dosa. Itu hanya berbicara ketaatan kita. Kita kan tidak dosa, oh iya tidak dosa. Tetapi ini akan membuat engkau semakin tidak intim dengan Roh Kudus. Yang membuat engkau mulai menjauh dan engkau merasa tidak ada masalah dengan jauh. Dan ini yang sangat berbahaya bagi gereja. Banyak jemaat merasa tidak bersalah ketika jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Ketika orang mengurangi waktu-waktu ibadah, bukankah semua orang Kristen tidak bisa mengecap engkau berdosa? Tidak. Mungkin kau kata, ya engkau mulai lemah. Kita mulai lemah. Wajarlah. Banyak orang juga melakukan seperti itu. Sidang jemaat. Tetapi dengan sikap seperti ini, kita tidak masuk kriteria yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Kita orang Kristen? Iya. Tetapi tidak bisa masuk ke atas gunung Tuhan. Sebab orang-orang yang akan diundang, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus di atas gunung Tuhan dikatakan. Orang yang bersih tangannya. Orang yang pekerjaannya adalah pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Dan yang pasti murni hatinya. Bahwa pekerjaan itu adalah manifestasi dari hati. Ketika hati kita suci, maka pekerjaan kita juga akan benar. Ketika hati kita murni, maka pekerjaan kita juga adalah pekerjaan yang benar. Hidup di dalam kesucian, baik dalam hati maupun dalam tindakan. Banyak orang terperangkap dengan kata-kata, Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat ya perbuatan kita, penampilan kita. Keliru. Tanpa penampilan yang benar, orang tidak bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Walaupun saya seperti gelandangan. Loh iya, tapi kan saya mencerminkan, saya menginjil. Oh iya, tapi Anda tidak bisa kepada semua. Daripada, coba lihat, orang yang rapi bukan yang mewah ya. Orang yang rapi, bersih, kan bisa masuk ke gelandangan, bisa ke orang terhormat, bisa kemana aja.
Daripada kita bersikap seperti gelandangan, dipeluntir-peluntir, rambutnya, tato semua. Anda hanya terbatas kepada orang gelandangan. Tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang lain. Padahal Yesus menginginkan kita bisa masuk ke segala tempat. Banyak penipuan yang ada di dalam gereja. Oh, kita kan harus menjangkau anak muda. Harus sobek-sobek. Bahkan sobeknya tidak cukup satu. Sampai ke paha, sampai ke celana dalamnya. Sekarang orang kan gila. Sampai-sampai celana dijadikan baju sekarang kan. Yang lagi ngetren. Anda tidak ngikuti. Ini lagi ngetren. Ngetren gilanya. Ya. Sidang jemaat. Bagi orang Kristen. Hati terutama. Baru dimanifestasikan melalui perbuatan. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu kotor, tidak ngurus badannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang kalau kita ikut Tuhan, ya, saya katakan, loh kita lihat sampah di sini, ada misalnya tisu. Tidak mungkin Roh Kudus tidak tunjuk kamu untuk ambil. Ambil itu loh tisu. Loh, ini bukan soal dosa. Tetapi ini soal ketaatan pada pimpinan Roh Kudus yang kecil-kecil seperti ini loh. Yang akan membuat engkau bisa dipercaya hal yang besar oleh Tuhan. Bukankah saya sudah dulu mengatakan bahwa bahkan pengerja di sini pun sukar untuk mengalahkan saya. Kenapa? Saya kalau bersihkan dulu walaupun punya pembantu mami 2. Saya katakan berurusan gereja saya yang bersihkan. Dulu masih bangku. Bukan hanya atasnya yang saya kemucing. Itu kakinya itu loh, bawahnya saya bersihkan. Dan dari hal seperti itu, Tuhan terus percayakan. Tuhan terus percayakan. Sidang jemaat. Karena itu masalah pimpinan. Pimpinan Roh Kudus ini loh. Roh Kudus itu berbicara. Masa hanya atasnya aja, bawahnya itu loh. Nah, itu loh. Sidang jemaat. Ingat. Kita bisa hidup di alam semesta milik Tuhan. Iya. Tetapi tidak semua bisa hidup dan diizinkan di gunung kudus Tuhan. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Perhatikan ini. Bukan yang menipu. Yang menyerahkan dirinya pada penipuan. Tidak apa-apa, tidak ke gereja. Tuhan tahu kok hatimu. Itu kan penipuan kan? Kan kita tahu. Janganlah membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bedakan dengan, tidak apa-apa, toh sekali-sekali. Kan ini kan penipuan kan? Kebenarannya harus datang. Tidak apa-apa, tidak doa. Toh kamu bukan pendeta. Tidak perlu doa 1 jam. Sedangkan Alkitab mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa 1 jam. Nah, ketika kita mempercayai ini yang disebut kita menyerahkan diri pada penipuan. Tidak apa-apa, marah, tidak usah diampuni. Ada orang-orang khusus tertentu yang tidak bisa diampuni kok. Bisa diterima oleh akal? Bisa. Tetapi ini penipuan. Ketika kita melakukan itu, maka kita menyerahkan diri pada penipuan. Kebenarannya adalah ampuni. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tidak apa-apa, tidak ngasih perpuluhan. Orang Tuhan ngerti kok masih banyak kebutuhan. Ini penipuan, menyerahkan diri pada penipuan. Banyak orang itu membohongi dirinya sendiri, menyerahkan dirinya sendiri kepada penipuan. Oleh karena itu Alkitab katakan, musuh kita setan tidak membahayakan. Tapi tipu muslihat iblis. Yang disebut tipu muslihat iblis, saya jelaskan lagi. Sudah tahu kebohongan, dipercaya. Itu loh. Kalau aja tahu
tahu kebohongan itu tidak masalah, bagus. Tetapi mempercayai kebohongan itu masuk pada tipu muslihat iblis. Sudah tahu Alkitab, Tuhan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Banyak alasan orang-orang, kalau begini boleh apa enggak kawin lagi. Kalau begini boleh apa enggak kawin lagi. Sekarang teman saya dari yang sekarang jadi ketua Korwil satu denominasi mengatakan, kami juga mau membuat pertemuan Pak. Hamba-hamba Tuhan membahas pernyataan hamba Tuhan senior kami yang mengatakan, orang kalau sudah cerai beberapa tahun boleh kawin lagi. Dan ini sudah bertentangan, kami akan adakan pertemuan. Tetapi lihat di sini bahwa orang-orang sekarang umumnya banyak yang menyerahkan diri pada penipuan. Oh, itu bahaya. Belum tentu apa yang dianggap orang benar dan kebanyakan orang menganggap itu kebenaran. Itu benar, ingat itu. Kebenaran hanyalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Orang itu kalau mau bohong, kalau orang Kristen, kan pasti tahu kan ketika bohong kan. Ingat loh, banyak masalah yang kita alami, yang kita tidak inginkan terjadi tetapi terjadi. Karena kita bohong. Oh, enggak tahu kok itu. Oh iya, tapi dampaknya kelihatannya tidak ada penghakimannya karena orang enggak tahu. Karena kelihatannya juga tidak terlalu besar bohongnya. Tetapi itu membuka celah bagi serangan roh-roh jahat. Karena engkau bersekutu dengan roh pendusta. Ketika engkau berbohong sedikit aja. Dengan alasan-alasan yang besar. Engkau membenarkan diri. Engkau berbohong. Ingat. Bapa segala dusta adalah iblis. Oleh karena itu jangan heran. Dengan kebohongan sedikit. Engkau membuka celah untuk engkau hancur secara ekonomi. Engkau buka celah untuk engkau hancur secara kesehatan. Engkau buka celah untuk segala hal yang tidak engkau inginkan. Karena bohong. Engkau bersekutu dengan bapa segala dusta. Yaitu si iblis itu. Padahal bohong kita anggap hal yang biasa. Yang penting tidak mencelakakan. Demi. Demi ini. Sidang jemaat. Bapak segala dusta adalah iblis. Tidak pernah sedikit pun Tuhan memaklumi dusta. Karena setan tidak pernah disebut bapak bejina. Bapak pendusta. Karena segala kebenaran itu ditentang dan yang diajarkan adalah yang bertentangan dengan kebenaran dan dianggap kebenaran. Dusta. Ya. Hati-hati yang suka berdusta kecil-kecilan. Tidak usah yang besar-besaran. Karena kalau memang Roh Kudus ada di dalam kita, ketika kita mau bohong itu sudah lakukan enggak ya? Kan biasa dipimpin oleh Roh Kudus, sekarang mau mengikuti pimpinan lain. Kan gelisah kan? Sudah biasa ngikuti apa kata mama, sekarang ngikuti apa kata kakek. Iya kan? Susah. Ya. Ayo kita lihat sekarang. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang sudah sampai ke atas gunung Tuhan. Ingat di sini, dia pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Dan terjemahan firman Allah yang hidup berkata, garis besarnya, menerima kebenaran Tuhan yang ditanamkan di dalam dirinya sebagai berkat Tuhan. Tuh.
Artinya sederhananya engkau dianggap benar oleh Tuhan. Engkau benar, engkau layak. Jangan biarkan hatimu tertuduh dengan mengatakan engkau orang berdosa. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak. Selama kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebenarannya sendiri dalam hidup kita. Tetapi selama kita mulai menjauh dari Tuhan, engkau sebenarnya sedang menanggalkan kebenaran Tuhan itu. Jangan berdalih. Jangan berdalih. Jangan mengeraskan hati. Bukan waktunya lagi. Bukan waktunya lagi. Karena ini adalah angkatan generasi orang yang mencari Tuhan. Ini waktu bagi generasi yang mencari Tuhan. Saya tekankan lagi, ini waktunya generasi yang mencari Tuhan. Bukan mencari yang lain. Pak, Tuhan kan tahu aku butuh tambahan. Yang perlu, sebelum Tuhan berbicara, yang perlu ketika kita butuh tambahan. Tambahkan jam-jam doamu, tambahkan jam-jam untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Tuhan tidak ingin kita menambah jam kerja, mengurangi waktu tidur, waktu istirahat, waktu keluarga, waktu ibadah. Yang Tuhan mau adalah kita mengerjakan sesuai dengan rencana Tuhan. Semua ada waktunya, waktu istirahat, waktu bekerja, waktu untuk Tuhan. Dan biarkan ketika itu sudah berjalan, maka Tuhan yang akan menambahkan. Alkitab katakan, Tuhan memberikan waktu istirahat bagi orang yang dicintainya. Bukan mengurangi waktu istirahat. Karena engkau mungkin mendapatkan tambahan ratusan ribu atau beberapa juta. Tetapi dengan mengurangi waktu istirahat, engkau akan mengeluarkan banyak uang ke depannya untuk kesehatanmu. Bahkan orang Hindu lah mungkin berkata begini pengusahanya. Betapa pentingnya saya menyediakan waktu. Setahun sekali saya retreat selama 1 minggu. Saya tidak pegang HP. Saya hanya bersemedi 1 minggu. Dia bilang menyendiri. Saya tidak mau Anda seperti ini ya. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh. Bahwa orang yang tahu tentang kesehatan mengerti bahwa ada waktu yang dibutuhkan untuk kita beristirahat. Dan mulai dulu dari awal Tuhan sudah tahu dan merencanakan. Oleh karena itu Tuhan dikatakan, aku tidak mau kau bersusah payah untuk mencari kehidupanmu. Karena Tuhan memberikan berkat. Dan berkat dari Tuhan tidak perlu ditambahi dengan susah payah. Cukup engkau carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Sebelum semuanya. Dan yang kau cari itu tambahan-tambahan aku berikan. Tetapi bukankah banyak orang tidak mau mempercayai kebenaran ini? Mereka lebih mempercayai untuk menyerahkan diri kepada penipuan. Banyak yang seperti itu. Sekarang kita lihat ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Yang mengalami tenang. Ya. Ayo sudah bukan waktunya, tidak peduli pada Tuhan. Bukan waktunya. Ini pintu yang sudah berabad-abad ini kan tidak peduli. Tetapi sekarang Tuhan mau menerobos masuk. Tuhan mau menerobos masuk dengan kemuliaannya
yang semakin besar. Saya katakan semakin besar karena tempatnya ini akan semakin kecil. Sehingga secara otomatis kemuliaannya akan terasa lebih besar. Dan ketika ini terjadi, Tuhan masuk ke dalam bait-Nya. Tuhan masuk ke dalam tubuh kita yang adalah bait Allah. Tuhan masuk ke gedung ini yang jauh lebih kecil dari gunung Tuhan. Dikatakan, bahkan yang tenang-tenang pun akan bergetar. Bahkan pintu yang sudah lama tidak diminyaki pun akan terbuka. Ini ketika Tuhan sudah melawat bait-Nya. Bahwa orang-orang yang ada di dekat dan di dalam bait itu pun akan terpengaruh. Akan diubahkan. Mau tidak mau. Oleh karena itu betapa pentingnya seseorang walaupun dia tidak percaya atau belum percaya, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, betapa pentingnya dia mempunyai sahabat, mempunyai keluarga yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan ini akan membawa engkau, mungkin kau hanya ikut-ikutan di dalam gereja, tetapi ketika Tuhan melawat gereja itu, engkau yang ikut-ikutan pun akan dilanda oleh kemuliaan Tuhan. Bahkan pintu-pintu yang berabad-abad pun goncang dan terbuka. Apalagi hati kita. Mungkin sekeras apapun bertahun-tahun kita mengikut Tuhan. Tidak tergoyahkan untuk mengubah hati kita. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan yang besar dan itu ditaruh di tempat yang sempit. Bahkan masuk ke hatimu. Tidak ada hati yang tidak bisa diubahkan oleh kemuliaan Tuhan. Engkau akan berubah. Engkau akan berubah. Engkau akan haus akan Tuhan. Engkau akan kenal Tuhan. Lihat di sini. Siapa itu Raja Kemuliaan? Siapa yang bisa mengubahkan aku? Siapa yang bisa memberi lawatan sebesar itu? Mungkin. Siapa itu Raja Kemuliaan? Dikatakan Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Bahwa Tuhan berperang. Tuhan memimpin peperangan. Bahwa menghancurkan hati kita itu peperangan bagi Tuhan. Menghancurkan segala benteng-benteng pikiran ini adalah benteng-benteng yang selalu menolak pengenalan akan Tuhan. Kubu-kubu yang dibangun dalam keangkuhan, aku bisa, itu harus diruntuhkan, dirobohkan. Dengan apa? Dengan peperangan. Dan Tuhan dikatakan, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Sehebat apapun benteng-benteng di dalam pikiranmu. Yang menolak kasih karunia Tuhan. Menolak kebenaran Tuhan. Yang merasa diri bisa. Ketika Tuhan sudah berperang menghancurkan benteng-benteng. Merobohkan kubu-kubu yang sudah terbangun bertahun-tahun. Bahkan di sini dikatakan berabad-abad. Semuanya akan goncang. Semuanya akan runtuh. Tuhan yang mengadakan peperangan. Saya ingatkan Tuhan mengutus bukan hanya satu malaikat tetapi dua malaikat untuk memimpin peperangan. Bukan karena satu tidak bisa mengatasinya. Tetapi sebagai pesan bagi kita. Peperangan yang akan kita alami adalah peperangan double porsi. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan, pengurapan, kemuliaannya. Double porsi juga. Supaya kita menang. Angkatlah kepalamu ayat 9. Hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu. Hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Tanpa benteng-benteng itu diruntuhkan. Tanpa kubu-kubu itu dirobohkan. Maka Raja Kemuliaan tidak bisa masuk. Tanpa kita menyediakan hati kita, Tuhan masuk, Tuhan pakai, Tuhan ubah, Tuhan perbarui. Tuhan tidak akan masuk. Tetapi ini sekarang Tuhan masuk supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kembali kepada awal, si pemilik. Anda bisa bayangkan. Sekarang si pemilik semesta alam tinggal di dalam kita. Tidak ada ketakutan.
tidak ada kekhawatiran karena si pemilik bersama kita. Dia yang berkuasa dan dia yang beracara pada kita. Ingat, kita adalah generasi yang mencari Tuhan. Tuhan yang memenuhi semesta alam. Tuhan yang memenuhi gunungnya yang kudus dengan kemuliaannya yang semakin bisa dirasakan. Dan Tuhan yang masuk dan memenuhi bait sucinya, di mana kemuliaannya secara penuh akan menyingkirkan semua yang najis dan kekuatan musuh. Dan kita berkuasa bersama Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.